Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Isminur Haliza with students number 24221221113 from class A. So here I will explain how to analyze the data values of students in a class. The values to be analyzed here are the mean, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, and standard deviations, followed by the polygon. So here udah ada tabel, 3 tabel. Tabel pertama sudah diisi dari nilai data siswa. Nah, kita isi untuk di score. Nilai data siswanya itu harus sudah terurut dari yang terkecil ke yang terbesar dan juga sudah harus dihapus duplikat. Jadi kita salin dulu ke sini. Lalu setelah itu kita atur dari yang terkecil ke yang terbesar. Oh, bentar. Nah, kita bayar dari sini. Dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu kita hapus data yang nilainya ada ganda gitu. Jadi hapus duplicate. Nah, setelah itu kita isi frekuensi. Untuk frekuensi kita memakai rumus countif. Lalu kita klik yang ini. Lalu, hmm, bentar. Kita harus ubah dulu ininya ya. Nah, ini harus seperti ini dulu formatnya. Lalu, yang ini kita pakai semikolon dan pilih ke skor awal, tutup kurung, dan nah, setelah seperti ini kita di drag ke bawah akan muncul ya. Nah, ini untuk jumlahnya kita pakai sum. Sum ini kita ambil dari semua frekuensi ini. Ada 30. Untuk kolom berikutnya itu X dikali F. Jadi ambil dari yang awalnya saja, yaitu dari sini, lalu dikali, kalinya itu memakai bintang ini, lalu ke sini. Nah, setelah itu kita juga sama ya, ini di drag ke bawah sampai ke sini. Untuk pengisian selanjutnya yang X dikali, dikurang min ini, kita harus tahu minnya dulu. Untuk mencari min itu, kita sebentar ininya harus di sum dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu ini, oh ya, dari sini maaf. Untuk tahu minnya itu jumlah dari XF dibagi ke jumlah frekuensi. Ada 13,62, 13,6,2. 136,2 dan ini kita lihat secara rumus Excel, kita pakai rumus Excel yang average. Kalau min itu pakainya average. Kita pakainya nilai yang mentah ya. Nilai yang mentah seperti ini. Setelah itu tutup aja. Nah, sama. Karena udah tahu nilai minnya, kita jumlahkan saja langsung. X kita ambil yang teratas seperti tadi dan kurangi min. Nah, karena data yang dibutuhkan itu tidak cuma satu atas aja ya, ke bawahnya juga kita butuh datanya. Jadi kita kunci dengan dolar ini. Nah, seperti ini dan sudah. Nah, kita urutkan lagi ke bawah.
turunkan dan langsung di sini. Kalau ini tuh langsung ambil aja dari ini, dari X min yang atas. Kita ambil dari ini, kita pangkatkan 2. Karena kan X kurang min pangkat 2, kita pangkatkan 2. 2 saja. Dan sudah. Setelah ini, baru kita urutkan lagi ke bawah. Tidak terlalu. Up, up. Nah, bentar. Ini nggak ke bawah. Kita urutkan lagi ke bawah, ke sini. Nah, lanjut pada kolom ini. F dikali X kurang min pangkat 2. Jadi kita ambilnya yang frekuensi ini dulu. Lalu setelah itu dikali. Kali kita pakai ini ya. Pakai ini. Setelah itu X min kurang 2. Pakai kurung dulu. Oh enggak, perlu langsung aja yang ini. Maaf. Nah setelah itu udah. Dan kita ambil ke sini. Kita urutkan ke bawah. Setelah hasilnya udah semua, kita jumlahnya juga digeser seperti ini. Sudah ada, setelah itu kita hitung median. Median itu nilai tengah ya. Untuk mengetahui nilai tengah, berarti kita juga harus tahu jumlahnya kan. Jumlah dari ininya itu 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, berarti kita harus cari posisi ke yang 15. 15 sama ke 16. Kalau kayak gitu. Kita lihatnya di frekuensi. Terus kita urutkan ke sini. Sebentar. Ke 15 dan 16. Nah, karena 16-nya itu ada di 136 dan jumlah 136 itu ada 2, berarti 136 2 ini tuh 15 dan 16. Jadi posisinya ada di 136. Kita langsung saja sama dengan 136 yang ini tadi ya. Udah, kita lihat di sini. Rumus Excel dari median itu pakai median. Sama saja. Nah, lalu kita bloknya pakai data mentah. Tutup kurung dan tutup kurung dan lalu kita ke mode. Mode itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dari skor. Jadi kita temengan aja ini dikurangi yang atas 39. Eh, kebalik. Mode itu nilai yang sering muncul. Maaf ya. Nah, jadi kayak data yang sering muncul ini kita udah tahu kan. Seratus- Eh, kok malah dihapus? Kita udah tahu ya ini kan 3 di antara semua itu 119 yang paling banyak muncul. Ya, kita coba lihat ya. Coba lihat. Ini data. Kalau mode tuh pakai rumus Excel mode kan? Mode sama saja. Kita pakai yang bawah aja. Kita pakainya data mentah. 19. Nah, kalau range baru, range itu yang data terbesar ke yang terkecil dari score. Kita pilih di sini aja. Ini dikurangi pas ini. Nah, ini. Lalu rumus untuk range sendiri itu memakai rumus, sebentar, pakai rumus range itu eh pakai rumus apa ya lupa lagi ya. Oh, max. Maaf, maaf ya. Saya lupa. Kita pakai rumus max. Pakai rumus max termin gitu kan. Nah, max terus kita klik dulu. Klik dulu. Klik dong. Nah, lalu kita blok ini. Lalu tutup, tutup kurung, kita kurangi dan kita oh enggak belum. Iya betul, kita pakai min langsung. Min yang ini. Oh iya ininya belum dipencet ya.
susah sekali. Kita yang ini ya. Nah, nah seperti ini sama. Lalu kita mencari kuartil. Untuk mencari kuartil, kita harus tahu posisinya terlebih dahulu. Jadi kita cari posisinya aja dulu. Posisi Q1-nya untuk mencari posisi dari satu kuartil itu kalau kuartil 1/1/4 dikali jumlah ini sequence jumlah semuanya itu ditambah bukan kurang tambah satu kurang oh iya betul ya bentar aku lupa pakai ini dulu iya aku tahu tapi aku mau manual ya nah biar tahu kaliannya nah seperti ini 7,5 ini enggak nah karena kita tuh udah tahu ya posisinya tuh ada di 77,5 jadi kita cari tuh di sini tuh mana yang posisinya 77,5 tuh angka berapa gitu 77 dari summit. Nah, ini tuh carinya yang ini ya, yang di bawah. Bagaimana ada average count and sum. Kita cari yang sum ini. 77,5 berarti lewat ya. Sebentar. Nah, posisi 7 ada di 123. Berarti kan kalau posisi yang diambil tuh 7 sama 8 soalnya 7,75. Yang ketujuhnya di 123, yang ke-8-nya di 128. Kita ambil di sini. Sama dengan 123 ditambah 128 terus ditutup kurung dulu dibagi eh nah dibagi 2. Kita ininya pakai ini dulu ya, dikurungin. Nah, seperti ini. Nah, ada 125. Kita lihat rumus Excelnya. Rumus Excelnya, tambah mulu. Rumus Excel dari kuartil itu tuh rumus Excel dari kuartil itu tuh berarti pakainya yang kuartil ya. Iya, kuartil dong. Maaf ya, agak lama. Nah, kita pakainya yang ini ya. Soalnya itu yang paling mendekati gitu. Kayaknya ini. Terus kita pakainya ke yang data mentah. Setelah itu kita semikolon ini. Nah, di sini kan ada first, ada median, ada third. Karena ini yang kita cari itu kuartil 1, berarti kita pilihnya yang first. Setelah pencet ini, tek, kurung aja. Dan, nah, bedanya emang agak banyak ya, cuman emang ada perbedaan lah kalau jumlahin sama komputer tuh. Tapi itu gak apa-apa gitu. Lalu kita lanjut cari posisi kedua, kuartil yang kedua. Kayaknya tuh yang kuartil kedua tuh 1/2. 1/2. Dikali, terus buka kurung, jumlah ini ditambah 1. Kurung seperti ini ya. Kita bismillah. Kaget keren nol. Nah, ini 15. Berarti posisinya ada di ke 15,5. Itu 15,5 tuh. Udah 15 ya. 15,5. Oh, sharingnya di sini. Posisi ke 15. Ya sama aja kan sama kayak yang tadi. Nilai tengah. Nah, 15 tuh ada oh, di sini tuh. Betul. Dua-duanya ada di 136. Berarti kita di sini ya. Sama dengan 136 ditambah 136 tutup kurung dibagi 2. Seperti ini. Ini kita tutup buka kurung dulu. Setelah itu lanjut. Nah, sama kan sama yang karena kuartil 2 itu kan nilai tengah ya. Itu sama aja kayak median gitu. Kita ininya apa namanya? Kuartilnya, rumus Excel. Kita pakai yang paling atas terus array. Yang ini lanjut ini kita pilih median dan tutup kurung lalu
Betul. Lalu kita cari posisi kuartil ketiga. Kalau nyari posisi kuartil ketiga, kita pakainya sama dengan 3/4. 3/4 dikali dalam kurung jumlah frekuensi ini ditambah satu. Iya, kurung. Nah, jadi posisinya ada di 23, ada di 23,25. Kita cari ya dari sini. Udah dari sini. Tambahnya harus gede. Nah, kita cari ke bawah aja. Posisinya 23,25 ya. Kelebihan Bang. 23,25. Nah, berarti kita ngambilnya yang mana? Yang ini posisi 23 sama posisi 24. Begitu. Lalu kan posisi 23-nya itu ada di 143. Posisi kedua empatnya itu ada di 145. Jadi kita ambil yang itu ya. 143 sama 145. Cari di sini ya. Sama dengan 143 ini. Eh, salah. Kenapa mencet yang itu? 143 ini ditambah 145. Lalu tutup kurung dibagi 2. Ini tutup buka kurung. Kurung. Nah, nah, begitu. Lalu kita coba ya di sini. Kita coba. Eh, nah, kuartil. Guys, kuartil. Ini pencet ya, yang ini data mentah. Lalu setelah itu, gimana ayo? Ini dong. Nah, third. Yang last ini. Sudah, ini emang agak besar ya bedanya tuh. Cuman nggak apa-apa. Karena hitungan kita bisa jadi beda gitu sama komputer. Kalau mencari interkuartil itu mengurangi jumlah dari yang Q3 ini dikurangi Q1. Jadi kita ini aja, yang ini dikurangi ini tuh kan posisinya itu ya. Nah, kita cari di sini sama dengan ini juga sama pakainya yang di ini aja, ini dikurangi ini. Ya, ini dikurangi ini. Kuartil 3 dikurangi kuartil 1 gitu. Kalau rumusnya Excel berarti pakainya jumlah yang di Excel. Ini agak gede ya, bedanya gede banget malah. Cuman ya ini nggak apa-apa gitu. Lalu kita lanjut ke variance. Kalau variance itu, sebentar aku mau make sure deh ini kenapa gede banget apa emang iya. Iya sih betul ya harus seperti ini. Lalu ada variance. Kalau variance itu tuh berarti kita pakainya ngejumlahin dari jumlah si apa ya namanya itu. Ini loh fx min. Nah, yang ini. Aku bilang, nah yang ini tuh dibagi ke frequency summary dari yang ini jumlah dari ini. Tutup kurung dulu. Ini juga tutup kurung. Buka kurung maksudnya. Terus ini kurang satu. Iya, dikurangi satu. Seperti itu. Tuh kan. Sebentar. Kayaknya salah deh, bukan gini. Kita harusnya ini dulu. Maaf, maksudnya ke yang jumlah fx min ini. Lalu dibagi, dibaginya itu tapi baru buka kurung gini. Nah, baru ke sini tuh ke yang, apa sih namanya tuh? Frequency. Kurangi satu. Coba ya, bismillah ya. Nah, begini kan.
Coba, karena aku takut salah, kita langsung ke Excelnya dulu ya, guys. Kita, kalau rumus Excel dari variance itu var. Nah, kita pakainya yang var biasa aja. Lalu kita drag dia, maksudnya pakai ini. Sama. Ya, sama begitu. Lalu lanjut di sini. Oh, kita iniin dulu aja ya. Kita kurangin jadi dua angka. Dua angka sebelum koma itu satu angka saya. Nah, dua angka sebelum koma. Ini juga sama. Jadi kalau ngurangin ang- angka di belakang koma tuh pakainya ini. Begitu. Lalu lanjut standard deviation. Kalau ini tuh langsung pakai rumus ya. Ya, kalau yang manual itu SQRT. SQRT itu sebenarnya pakai rumus-rumus aja sih, bukan ini pakai rumus Excel dua-duanya. SQRT langsung ke yang variance. Kita pakai ini aja. Nah, seperti ini. Lalu kalau untuk yang kedua itu pakai STD. Ini yang biasa aja ini. Nah, terus ke sini deh data mentah sama tak ini lagi ya, kurang-kurangin. Kurang-kurangin aja jadi dua. Eh, nah sudah. Jadi begini hasilnya. Lalu kita buat chartsnya yang polygon. Dibuatnya dari data yang diambil itu dari score dan frequency. Jadi dari sini ke sini. Setelah itu kita buat charts. Nah, yang ini. Kita tambahkan chartsnya di sini ya. Kan ada alt charts. Kita bukannya yang recommended. Oke. Hmm. Nah, ya. Kita buatnya pakai nama ini aja dulu ya. Coba kita ubah warnanya. Bisa warna di sini ya. Dan ya sini aja deh. Nah, seperti ini sudah semuanya sudah ada dari mulai median, median, mode, range, quartile, interquartile, variance, standard deviation, dan polygon charts-nya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.